Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di majlis rutin ini setiap hari Selasa ba'dal maghrib di Masjid Pogong Dalangan. Masih dalam pembahasan kita membaca terjemah Ahadits Islahil Qulub, yaitu buku Menjaga Qalbu karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Sedianya kita akan membaca bab 62 yang berjudul Su'uzon bil Muslim, berprasangka buruk kepada sesama muslim. Namun saya putuskan kita akan melewati bab tersebut terlebih dahulu. InsyaAllah akan kita baca itu di pertemuan berikutnya. Kita akan melompat ke bab 63 terlebih dahulu, yang berjudul aslinya dalam kitab Arabnya Zamul Ya'si wal Qunut, tercelanya menyerah dan putus asa. Tercelanya menyerah dan putus asa. Maka sengaja kita melompat ke sini terlebih dahulu ke bab 63 karena kita merasakan bagaimana kondisi di hari-hari belakangan itu sulit bagi kebanyakan kita. Bagi sebagian orang, kondisi ekonomi yang berubah dan semakin menurun di beberapa hari atau beberapa waktu belakangan betul-betul memukul kehidupannya, membatasi aktivitasnya dan dampak-dampak yang lainnya. Bagi sebagian orang memuncak kesulitan itu di hari-hari belakangan. Inilah alasannya kenapa kita dahulukan bab ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa menjadi angin segar bagi kita semua dalam kondisi kehidupan yang semakin sulit. Dan lebih-lebih kenapa saya sebut sebagai angin segar, nanti akan kita baca hadisnya. Jadi ada dua istilah di situ, ada rauhullah dan juga ada rahmatullah. Rauhullah, ya, jadi ada istilah min rauhillah, berputus asa dari rauhillah. Apa itu rauhillah? Apa itu rauhullah atau rauhillah? Ar-rauh, kata al-Imam As-Sam'ani, ar-rauh berasal dari kata ar-rih, yaitu angin. Kenapa ar-ruh disebut sebagai ar-ruh, berasal dari kata angin tadi? Karena seseorang ketika dia menghadapi kesulitan, menghadapi masa-masa yang berat, itu ibaratnya dia seakan-akan dia sesak nafasnya. Seakan-akan dia sesak nafasnya, kemudian dia mendapatkan angin segar. Nah, kemudian dia berbahagia dengan keberadaan angin segar itu. Makanya diistilahkan rauhullah itu berasal dari kata ar-rih, dari kata angin, seperti angin segar. Ini dari sisi asal katanya. Nah, adapun penggunaannya rauhullah dan rahmatullah itu perbedaannya adalah rauhullah itu lebih ke arah jalan keluar dari sebuah kesulitan.
Jangan berputus asa dari rauhullah, dari jalan keluar yang Allah sediakan. Adapun rahmah, ya rahmat secara umum, kasih sayang Allah secara umum. Sehingga rauhullah itu bagian dari rahmat Allah. Penggunaan rauhullah itu untuk apa? Untuk jalan keluar atas sebuah kesempitan. Adapun rahmat itu maksudnya maknanya adalah luas, tidak harus yang berkaitan dengan kesulitan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, bab ke-63 di halaman 353, Zamul Ya'si wal Qunut, yaitu tercelanya menyerah dan putus asa. Baik, kita baca. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Berkata penulis, hafizahullah ta'ala, jangan menyerah dan putus asa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa saja dosa besar itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyarku billahi wal iyasu min rauhillahi wal qunutu min rahmatillahi." Dosa besar itu adalah syirik dan berputus asa dari rahmat Allah. Baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dinilai hasan oleh Al-Albani. Nabi ditanya oleh salah seorang yang bertanya kepada Nabi, Nabi, wahai Rasulullah, apa saja dosa besar? Nabi menyebutkan 3 dosa besar di situ. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Terjemahnya di sini kurang lengkap ya. Dia penerjemah menganggap rauhillah dan rahmatillah itu sama. Kalau kita mau terjemahkan lebih lengkap adalah wal iyasu min rauhillah. Wal iyasu min rauhillah, dosa besar yang kedua yaitu menyerah dari pertolongan Allah. Ini dosa besar yang kedua, yaitu menyerah dari pertolongan Allah. Yang ketiga baru wal qunutu min rahmatillah, baru berputus asa dari kasih sayang Allah. Ada 3 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi di sini, sehingga menyerahnya seseorang dari mengharapkan pertolongan Allah dan berputus asanya seseorang dari rahmat Allah itu salah satu dosa besar. Sehingga hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan ini, jangan sampai seseorang dia terjerumus dalam dosa besar ini. Ketika dia mendapatkan masalah sangat besar, peluangnya dia terjerumus dalam perbuatan ini, maka ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya, pertama bagi kita untuk senantiasa berharap kepada Allah dan optimis terhadap pertolongan dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun." Andai seorang mukmin itu menyadari ngerinya azab Allah, niscaya tidak akan ada orang yang berharap surga. Andai seorang kafir itu menyadari betapa luasnya rahmat Allah, maka tidak akan ada orang yang putus asa dari mencari rahmatnya. Baik, hadis sahih riwayat Muslim, hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menjadi pelajarannya adalah pada bagian hadis yang kedua ini yang akan kita bahas. Walau ya'lamul kafir ma 'indallah minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Seandainya seorang kafir itu dia mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah, maka tidak ada satu orang kafir pun, ya terjemahnya kurang pas juga di sini, maka tidak ada satu orang kafir pun yang putus asa dari surganya, dari surga Allah. Tidak ada satu orang kafir pun yang putus asa dari surganya. Nah, inilah hadis yang kedua yang harusnya bisa menjadi motivasi bagi kita agar jangan sampai berputus asa dan menyerah dengan keadaan. Coba renungkan di situ, apa hubungan hadis ini dengan pembahasan kita? Bahwasanya orang kafir saja,
Ya, bahwasanya orang kafir saja dia tidak boleh berputus asa, dia tidak semestinya dia berputus asa dari rahmat Allah. Maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, kita yang Allah anugerahkan iman, Anda semua masih salat, Anda semua masih bersujud, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin Anda bisa berputus asa? Bagaimana mungkin Anda bisa berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir saja tidak boleh berputus asa? Dan dosa lebih besar apa yang Anda lakukan daripada orang-orang kafir tersebut? Anda insyaallah status Anda masih orang beriman, tidak lebih besar dosa Anda daripada orang-orang kafir tersebut. Setan yang membuat kita itu merasa bahwasanya masalah kita itu adalah masalah yang sangat-sangat besar. Ya, setan berupaya untuk meyakinkan kita masalah Anda itu sangat-sangat besar. Tapi Allah dan Rasulnya berupaya, Allah dan Rasulnya ingin meyakinkan kita, Allah dan Rasulnya ingin meyakinkan kita bahwasanya rahmat Allah itu jauh lebih besar. Masalah kita itu sangatlah kecil jika dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga hendaknya menjadikan motivasi bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menyerah dan berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Putus asa dari rahmat Allah atau al-ya'su dan al-qunut adalah dua sifat yang mengundang petaka. Agama telah menjelaskan bahaya dua sifat ini. Apabila menguasai hati, pasti akan menghancurkan nasib seseorang. Apabila merasuk ke dalam jiwa, pasti akan merusaknya. Kedua sifat ini tergolong dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, Innahu la yai'asu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Baik. Al-iyas min rauhillah di sini istilahnya. Ini adalah perkataan Yakub, perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya setelah dia kehilangan Yusuf dan adiknya Yusuf. Ya, ini adalah perkataan Yakub ketika dia kehilangan dua orang anak yang paling dicintainya, Yusuf dan adiknya. Nah, inilah yang diucapkannya, innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rauhillah, dari pertolongan Allah, melainkan kaum yang kafir. Ini contohnya tadi, penggunaan istilah rauh itu digunakan untuk jalan keluar atas sebuah kesulitan. Ya, jalan keluar atas sebuah kesulitan, itulah rauhillah. Adapun rahmatillah itu lebih umum dari hal tersebut. Tidak mesti ini sesuatu yang berkaitan dengan kesulitan. Baik, berikutnya. Allah Ta'ala juga berfirman, Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Sumber dua sifat ini adalah ketidaktahuannya tentang kesempurnaan nama dan sifat Allah. Yang jelas dia tidak begitu mengenal tentang Allah Ta'ala. Baik, kita akan baca setelah ini sifat-sifat dan nama-nama Allah yang hendaknya menjadi sumber motivasi untuk kita semua. Tapi sebagai permisalan terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di situ, bahwasanya putus asanya seseorang, kemudian menyerahnya seseorang itu tidak lain disebabkan karena dia tidak tahu, tidak terlalu kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan putus asa dan menyerah tadi. Sebuah permisalan untuk hal ini supaya kita bisa lebih paham bahwasanya ada seorang anak, misalnya dia punya ayah yang kaya raya, hartanya mungkin puluhan hingga ratusan triliun. Mohon maaf yang di belakang untuk tidak ngobrol. Baik, ada seorang anak, dia punya orang tua yang kaya raya, punya harta puluhan hingga ratusan triliun mungkin, dan dia tahu orang tuanya ini adalah orang tua yang dermawan kepada anak-anaknya. Maka ketika anak itu mungkin dia hanya kehilangan dompetnya yang hanya berisi puluhan ribu atau ratusan ribu, tentu hal ini tidak membuatnya dia berputus asa, tidak membuat dia bersedih kehilangan dompet yang isinya hanya puluhan atau ratusan ribu. Dia tahu bapaknya punya harta ratusan triliun dan sangat gemar memberikan uang kepada anaknya, maka tentu tidak memberatkan bagi anak tersebut.
Maka demikian juga kita para hamba semestinya ketika kita ingat kita punya Rabb, kita punya Tuhan yang maha kaya, yang Al-Wahhab, yang maha memberi, Al-Jawad, yang maha dermawan, maka apapun yang terjadi pada kehidupan kita, apa yang kita kehilangan atau sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tidak membuat kita berputus asa. Ketika kita ingat kita punya Rabb, kita punya Tuhan yang Ar-Razzaq dan Al-Wahhab tadi. Nah, ini contohnya sebagai permisalan bahwasanya akar masalah dari putus asanya seseorang atau menyerahnya seseorang tidak lain karena dia tidak kenal dengan Rabb-nya Azza wa Jalla. Makanya kita akan lihat di sini contoh-contoh yang diberikan oleh Syekh Abdul Razzaq tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semestinya membuat kita dan menyadarkan kita untuk senantiasa optimis dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Allah itu maha berilmu, ilmunya meliputi segala sesuatu di semesta ini. Maha kuasa yang tidak ada sesuatu apapun di bumi ataupun di langit yang dapat melemahkan kekuatannya. Tuhan yang senang menerima tobat hambanya, penyayang kepada hambanya. Dia bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat hamba-hambanya yang berbuat salah di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat hamba-hambanya yang berbuat salah di malam hari. Dia yang maha dermawan, tangan kanannya selalu penuh dengan pemberian yang tidak pernah habis oleh rezeki-rezeki makhluknya. Tuhan yang selalu lapang memberi di malam dan siang hari. Rabb yang maha pengampun, tidak ada satupun dosa yang berat untuk dia ampuni. Rabb yang maha sempurna hidupnya, selalu memberi kebaikan kepada makhluknya. Dia malu tidak mengabulkan doa hambanya yang menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah. Lalu Allah membiarkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari yang dia pinta. Dan masih banyak nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Memahami dan merenungkannya akan memunculkan penghambaan yang sempurna kepadanya, membuat hamba semakin bergantung, semakin tawakal dan semakin berharap kepadanya. Baik, itu baru sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin handal kita, semakin pandai dan semakin dalam kita merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, akan semakin membuahkan tawakal, rasa harap dan ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghilangkan tadi putus asa dan menyerah tadi. Ya, sehingga kembali lagi prinsipnya adalah kalau kita ingin menghilangkan putus asa dan perasaan ingin menyerah tersebut, semakin perdalamlah pemahaman dan pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, sekali lagi, sebabnya putus asa seseorang, sebabnya menyerahnya seseorang adalah karena dia tidak terlalu kenal dengan Rabb-nya. Ditambah lagi tentunya diperparah kondisi kita ini adalah disebabkan kita terlalu bergantung terhadap diri kita. Diperparah oleh kondisi tersebut, ya, merasa percaya diri pada awalnya, percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, menggantungkan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Kemudian dia mendapati ada masalah, kemudian disitulah kemudian lahir kekecewaan, putus asa dan menyerah tersebut. Baik, berikutnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan perprasangkaan hambaku terhadapku. Allah Ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang lain, Hai hambaku, kamu sekalian berada dalam kesesatan, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Hai hambaku, kamu sekalian berada dalam kelaparan, kecuali orang yang telah aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberimu makan. Hai hambaku, kamu sekalian telanjang dan tidak mengenakan sehelai pakaian, kecuali orang yang aku beri pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberimu pakaian. Hai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari, sementara aku akan mengampuni segala dosa
dan kesalahan. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis qudsi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di situ, ada berapa wazan istaf'ala, ada berapa fi'il yang menggunakan wazan istaf'ala di situ. Ada istahduni, istat'imuni, istaksuni, istaghfiruni. Ada 4 wazan istaf'ala di situ. Dalam bahasa Arab yang sudah belajar ilmu sharaf, wazan istaf'ala menunjukkan makna meminta. Ya, istaf'ala menunjukkan makna meminta. Istahduni, mintalah hidayah kepadaku. Istat'imuni, mintalah makan kepadaku. Istaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Istaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Lihat, berulang-ulang Allah memerintahkan kita untuk meminta. Apa artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk meminta? Artinya kita itu pasti akan diberi. Allah suruh kita untuk meminta, pasti Allah menjanjikan pemberian di situ ketika kita sudah meminta. Makanya kita perhatikan ya, di antara cara Allah ingin memberi kepada seorang hamba adalah Allah gerakkan hamba tersebut untuk meminta. Ini yang dulu sudah berapa kali kita sampaikan. Di antara cara Allah untuk memberi seorang hamba, cara Allah untuk memberi seorang hamba adalah Allah gerakkan hamba tersebut untuk meminta terlebih dahulu. Makanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang digerakkan oleh Allah untuk meminta, artinya dia memang ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah ingin memberi. Cara Allah ingin memberi seorang hamba keturunan, Allah gerakkan hamba tersebut untuk berdoa meminta keturunan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah untuk memberikan seorang rezeki tertentu, Allah gerakkan hamba tersebut untuk meminta, baru kemudian Allah berikan, ya. Maka ketika Allah memerintahkan para hamba untuk meminta, artinya pasti ada jaminan pemberian di situ. Maka sekali lagi, cara Allah untuk memberi hambanya adalah diantaranya Allah gerakkan hamba tersebut untuk meminta. Baik, berikutnya. Allah Ta'ala juga berfirman di hadis qudsi yang lain, wahai anak Adam, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan sesuatu denganku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Maka janganlah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Siapa yang sudah meyakini bahwa semua masalah dan urusan hidup berada di tangan Allah yang Maha Agung, dan bahwa semua persoalan terjadi berdasarkan takdir dan keputusan Allah yang tidak dikehendaki Allah, maka tidak akan terjadi. Sedangkan yang telah ditakdirkan Allah pada hambanya, maka tidak akan salah alamat. Yang bukan takdir seseorang tidak akan mengenainya, maka pasti hatinya akan tenang. Hatinya tidak akan bimbang, hatinya tidak akan gelisah. Apakah kegelisahan hati akan mengubah takdir Allah? Apakah kebimbangan hati akan mengubah takdir? Sungguh gelisah dan bimbang merespon takdir Allah hanyalah hama yang menyakiti hati, melemahkan iman, dan membuat hubungan seseorang dengan Allah menjadi renggang. Baik, mari kita renungkan kalimat Syekh Abdul Razak di situ. Saya bacakan Arabnya ya supaya lebih mengena, dan terjemahnya juga kurang pas menurut saya di sini. Ada 2 kalimat pertanyaan dari Syekh Abdul Razak yang sangat mengena di sini. Beliau sebutkan, wa hal itrabul qalbi yaruddu amran maqdura. Apakah kegelisahan hati itu akan mengubah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hal itrabul qalbi yaruddu amran maqdura. Apakah kegelisahan hati itu akan mengubah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Wa hal inzi'ajuhu yajlibu amran ghairu muqaddar. Lalu pertanyaan yang kedua,
Apakah ketika seseorang itu dia meresahkan, hatinya itu resah, itu kemudian akan mendatangkan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan sebuah perkara yang ini bukan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya juga tidak, mustahil. Akan datang satu perkara yang bukan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa faedahnya kegelisahan, putus asa tersebut? Apa faedahnya? Makanya tadi kata Syekh Abdul Razak, sungguh gelisah dan bimbang merespon takdir Allah adalah hama bagi hati kita yang akan menyakiti hati kita, melemahkan iman dan membuat hubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi renggang. Inilah dampaknya kenapa kemudian digolongkan dua hal tersebut, putus asanya seseorang, menyerahnya seseorang itu digolongkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa besar, sehingga disebabkan karena dampaknya adalah yang separah itu, yaitu bisa membuat hati seseorang itu sakit, imannya lemah, dan silatuhu billah, ya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadi renggang. Oleh karena itu, terdapat doa tentang mengusir kegelisahan dan kesedihan yang maknanya mengembalikan seorang hamba pada pondasi yang kuat ini. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sudah kita baca hadis ini, kita pelajari hadis ini pada pertemuan sebelumnya, kita lompati saja, dan sudah diumumkan Abdullah, ya, bagi yang bisa menghafal hadisnya untuk santri Tafaqquh Fiddin nanti disediakan hadiah parfum. Nanti silakan store kepada Abdullah atau kepada yang mewakili nanti. Baik, kita lanjutkan. Siapa saja yang putus asa karena dosa yang banyak dia lakukan, maka renungkanlah firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Permisalan yang sudah pernah saya sampaikan juga di majelis ini juga kalau saya tidak salah, bahwasanya Fir'aun pun sedemikian parahnya dosanya, seandainya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tepat, pasti akan Allah ampuni Fir'aun. Seandainya dia bertobat di waktu yang tepat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sampai rahmat Allah itu kepada dirinya. Nah, makanya itulah dia yang disebutkan oleh Jibril alaihissalam. Ya, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat apa yang aku lakukan ketika Fir'aun itu tenggelam. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Dia mengambil tanah dari dasar laut, disumpalkan ke mulut Fir'aun. Ya, disumpalkan ke mulut Fir'aun. Kenapa? Jibril ingin mencegah agar jangan sampai kemudian di detik-detik akhirnya Fir'aun ini dia bertobat kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Jibril tahu yang pertama betapa parahnya pembangkangan yang dilakukan oleh Fir'aun ini, betapa rusaknya perbuatannya di muka bumi, dan Jibril juga yang kedua, Jibril tahu betapa Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seandainya dilakukan di momen sebelum itu taubatnya Fir'aun, maka Allah akan terima dan dosa kita tidak sebesar dosa Fir'aun, insyaallah. Ya, apa yang kemudian membuat kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Atau yang kedua juga yang sudah pernah saya sampaikan, ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud, dan seterusnya. Ashabul ukhdud ini adalah orang-orang yang mereka menggali parit lalu membuat api yang sangat besar di situ, lalu mereka menyemplungkan orang-orang beriman, dibakari, kekasih-kekasih Allah dibakar dalam kondisi hidup-hidup. Tidak ada alasan mereka untuk membakarnya hanya kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Apakah kamu beriman kepada Allah? Jawabannya iya, dibakar. Itu alasan mereka membakari
para kekasih-kekasih Allah tersebut. Tapi lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzi nafatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah memfitnah, yang telah menguji orang-orang beriman dari kalangan perempuan dan laki-laki tersebut, maksudnya ashabul ukhdud itu, orang-orang yang telah membakari orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu, summa lam yatubu, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak bertobat, mereka berhak mendapatkan azab jahannam, mereka berhak untuk mendapatkan azab yang pedih itu. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Perhatikan, Allah masih menunggu taubatnya mereka. Summa lam yatubu, kalau mereka kemudian tidak bertobat, baru Allah akan azab mereka. Artinya Allah masih menunggu mereka bertobat terlebih dahulu atas perbuatan dosa mereka tersebut. Ini menunjukkan sekali lagi ikhwan dan akhwat, sebesar apapun dosa kita, maka ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dari hal tersebut. Ayat ini adalah ayat Al-Quran yang paling membangkitkan keyakinan optimisme. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada dosa yang berat untuk Allah ampuni. Allah juga tidak meminta suatu kebutuhan kepada hambanya. Dialah Allah sebagai Tuhan yang lebih dermawan dari apa yang diminta, lebih luas kekayaannya dari apa yang Dia beri, lebih penyayang dari kasih sayang yang diminta. Allah memuliakan setiap hamba yang menuju kepadanya, memuliakan hamba yang kembali kepadanya, mencukupkan kebutuhan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, para ulama berkata tentang definisi berharap kepada Allah adalah melihat pada luasnya rahmat Allah. Wajib bagi seorang untuk memanajemen dirinya agar mau diajak taat kepada Allah serta berusaha menjauh dari dosa-dosa, tidak menyerah pada keputusasaan, tapi terus berjuang mengatur dirinya untuk taat kepada Allah, beramal mencari ridha Allah. Tetap memperhatikan maslahat dunia, silakan berjuang mendapatkan kehidupan dunia yang nyaman, dan coba perhatikan ada pelajaran di sini. Bukankah kita bisa bersikap optimis, tidak putus asa terhadap persoalan dunia? Saat lapar, orang tidak menyerah kepada laparnya. Saat haus, orang tidak menyerah pada dahaganya. Dia akan mencari air yang menghilangkan hausnya dan maslahat dan kebutuhan duniawi lainnya. Lantas mengapa menyerah kepada dosa? Mengapa Anda tidak berusaha menghindar dari hukuman di akhirat dengan bertobat kepada Allah Ta'ala? Jika seorang berusaha menghindari banyak makanan karena khawatir menyebabkan penyakit, mengapa tidak berusaha menghindar dari dosa karena takut kesusahan atau hukuman yang diakibatkan? Bukankah nanti dia akan berdiri di hadapan Allah kemudian mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di kehidupan dunia ini? Aduhai, betapa seringnya orang-orang begitu khawatir dari hal-hal yang membahayakan kesehatan badannya, namun ia tidak khawatir dari hal-hal yang menyebabkan dia ditimpa azab Allah Ta'ala. Ya, sebuah paragraf yang sangat patut untuk kita renungkan dari di situ. Alhamdulillah, di zaman sekarang kita menyaksikan kesadaran atas makanan sehat semakin tinggi, ya, fansnya gorengan sudah semakin sedikit, kesadaran akan real food, makanan-makanan sehat semakin banyak. Alhamdulillah atas itu semua. Tapi tadi kembali lagi kata Syekh Abdul Razak, jika seorang berusaha menghindari banyak makan karena khawatir menyebabkan penyakit, mengapa tidak berusaha menghindar dari dosa karena takut hukuman yang akan diakibatkan oleh dosa tersebut di akhirat nanti? Katakanlah seorang dia tidak menjaga makannya di dunia ini, dapat dia penyakit, berapa masa dia sakit di dunia ini? Katakanlah selama-lamanya, maksudnya paling lamanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia mengidap penyakit tertentu, tidak lama. Itu yang ditakutkan oleh orang sampai dia rela mengatur makanannya supaya terhindar dari penyakit tersebut. Lalu bagaimana dengan hukuman di akhirat itu? Dampak buruk dari maksiat itu yang bisa jadi selama-lamanya.
yang jelas lebih lama daripada kehidupan di dunia ini. Sehingga hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh menghindari dosa supaya tidak ditimpa hukuman di akhirat nanti, melebihi sungguh-sungguhnya kita mengatur makanan, menghindari makanan-makanan yang tidak sehat karena kita khawatir ditimpa penyakit-penyakit tertentu. Ibnu Syubrumah rahimahullah berkata, aku heran dengan orang yang menghindari makanan-makanan yang baik karena takut menyebabkan penyakit, namun tidak menghindari dosa-dosa karena takut neraka. Hamad bin Zaid berkata, aku heran dengan orang yang berhati-hati dari makanan yang baik karena takut menyebabkan penyakit, namun tidak berhati-hati dari dosa-dosa karena takut dengan kesusahan yang disebabkannya. Oleh karenanya, seseorang hendaknya bersikap jujur kepada dirinya, terbuka kepada Allah, tidak menyerah kepada keputusasaan, tidak terbunuh oleh kebiasaan menunda-nunda kebaikan. Orang cerdas adalah yang memperkerjakan dirinya untuk beramal sebelum mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dengan tetap berharap berbagai harapan baik kepada Allah. Tidak putus asa bukan berarti kemudian membuat seorang terus melakukan dosa disertai rasa bergantung pada rahmat Allah, besarnya rahmat dan ampunannya. Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitab sahihnya, Al-A'la bin Ziyad mengingatkan orang-orang tentang neraka. Lalu ada seorang yang meresponnya, mengapa Anda membuat orang-orang putus asa? Al-A'la menjawab, saya bisa saja membuat orang-orang putus asa, tapi bukan itu maksud saya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Namun kalian hanya senang diberi motivasi dengan surga bersamaan dengan tindak tanduk kalian yang buruk. Sungguh Allah mengutus Muhammad itu dengan menyampaikan motivasi untuk orang-orang yang taat dengan kenikmatan surga dan memberi peringatan orang-orang yang bermaksiat dengan perihnya siksa neraka. Baik, itu bukan al-a'la tapi al-'alla ya. Al-'alla intinya adalah, dan ini juga pembicaraan Syekh Abdul Razak di paragraf-paragraf berikutnya adalah hendaknya seseorang itu dia menyeimbangkan antara rasa harap dan rasa takut, tidak semata-mata hanya mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang berbicara tentang surga tanpa dia diingatkan tentang hadis-hadis yang berisi tentang ancaman, dan pembahasan yang sudah sering kita sampaikan. Dan mungkin sebagai penutup dari saya, teruslah berupaya untuk berjuang di jalan Allah, tetap berharap dan optimis di jalan Allah Subhanahu wa taala seberat apapun ujian kita. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, fa innal amra qarib. Ya, sesungguhnya urusannya itu dekat saja. Bersabar kita untuk jangan menyerah, jangan berputus asa, itu tidak lama ikhwan. Tidak lama, katakanlah tadi sekali lagi 10, 20 tahun, 30 tahun itu paling lama. Seberapa sih seorang itu menderita di kehidupan ini? Sulitnya kondisi ekonomi itu berapa lama sih? Beratnya cobaan berkaitan dengan keluarga, dengan yang lain-lainnya berapa lama sih? Tidak lama. Itu yang Nabi sebutkan, fa innal amra qarib. Urusannya itu dekat saja. Kematian itu dekat, negeri akhirat itu dekat. Nafa'anallahu ajma'in bima 'allamana wa zadanallahu ilman wa tawfiqan. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زينا بزينة الإيمان
واجعلنا هدة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.